Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat dimanapun Anda berada, terpaksa pertemuan kita dilakukan dengan cara seperti ini. Namun insya Allah tidak sedikit pun mengurangi pahala, ya, karena ya ada hadis yang menyatakan bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk ke majelis ilmu, tarik, jalan, di jalanan gitu ya, berjalan, ini saya Allah akan mudahkan dia masuk ke dalam surganya Allah. Namun karena kita nggak jalan, kita di rumah doang, bukan berarti itu tidak bukan berarti tidak dapat hadis tadi. Insya Allah tetap dapat, tetap dapat. Yang penting suasana pengajian itu loh yang membuat kita dimudahkan langkah kakinya ke surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mengenai topik bagaimana nih kita meraih keberkahan di bulan Ramadan, bagaimana kita bicara Ramadan dan peristiwa penting yang terkandung di dalamnya, sekaligus ya, kita menyambut kemenangan ya, dengan penuh sukacita dan ketaatan. Saya akan mengawali dengan pandemi ini dulu gitu ya. Ini dulu. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat video atau YouTube-nya Haikal Hasan ya, official itu ya. Itu sudah sering saya sampaikan. Mungkin yang belum bergabung bersubscribe gitu, saya mau menyampaikan ulang. Ibu, Bapak sekalian dimanapun Anda berada ya, wabil khusus sahabat-sahabat di Indosat. Ini di relay juga nih sama Indosat ya, direkam dan ini ya. Host Ismail Alfas ini itu tuh yang harus di mute dulu. Nah gitu. Host biar melihat nih, alhamdulillah. Nah jadi ibu bapak sekalian, saya ulangi lagi, wabil khusus sahabat-sahabat yang berada di Indosat, karena saya relay juga nih ya. Saya rekam untuk kepentingan pribadi juga ya, karena saya suka merekam, mendengarkan kembali apa yang saya katakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlas lillahi ta'ala, kita bicara. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyusahkan hambanya. Itu dulu. Demi Allah, saya harus menyumpah agar mendapat peryakinan diri sendiri. Demi Allah, ya, Allah tidak pernah menyulitkan hambanya. Ya, sekali lagi tuh Pak, demi Allah, Mas, Kang, ya, Allah tidak pernah menyulitkan hambanya. Tapi saya sulit sekarang, Ustaz. Itu kebaikan bagimu. Itu kebaikan bagimu. Benar-benar itu kebaikan. Jangan dulu mikirin yang lain-lain. Tapi saya susah nih, Ustaz. Nah, itu kebaikan bagimu. Jadi pandemi ini gara-gara Allah. Bukan soal gara-gara Allah. Ini gara-gara ulah tangan manusia yang ceroboh. Ulah tangan manusia yang teledor. Gitu loh. Ya bukan. Tapi Allah tuh tidak pernah dan tidak akan pernah dan tidak akan pernah sekalipun menyusahkan hambanya. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tuh menghendaki kemudahan. Allah gak pernah menghendaki kesukaran. Allah selalu berbuat baik, selalu gak pernah Allah berbuat jahat. Gak pernah Allah menyakiti hambanya, gak pernah Allah menzalimi hambanya, gak pernah. Itu orang main bunuh-bunuhan, kok Allah yang disalahin? Nah ini salah kaprah dengan takdir. Kok corona ini banyak membuat ekonomi Indonesia terpuruk, lah kok Allah disalahin? Saya selalu bilang gitu. Kok Allah yang disalahin? Maha suci Allah. Subhanallah atas kesalahan ya, yang dituduhkan kepadanya. Ini kan takdir Allah. Berarti kita belum paham soal takdir. Ya, kan ada bil qadari khairi wa syarrihi. Iya, kita belum paham soal takdir.
Anda maaf yang ditakdirkan miskin, percayalah ini yang terbaik bagi Anda, karena kalau Anda kaya bisa jadi Anda ngebunuh orang. Gitu cara lihat membacanya. Ya. Saya susah hidupnya, bisa jadi ini yang terbaik bagimu karena Allah tahu banget. Allah tahu banget kelemahan kita kayak apa, sehingga kalau kita dibikin kaya oleh Allah, maka kita jadi penjahat barangkali. Gitu loh. Yang kaya pun begitu. Ya. Jadi ketahuilah, sadarilah, Allah tidak pernah berbuat aniaya terhadap hambanya. Allah selalu berbuat maksimum yang terbaik bagi hambanya. Hanya saja kita yang kadang-kadang belum memahami. Begitu juga di masa pandemi ini, apalagi berbarengan dengan pas Ramadan, gitu. Mungkin kita yang selama ini, ya, sibuk dengan seremonial dalam pengajian, ini disadarin oleh Allah. Begini baik juga kok. Gitu. Mungkin selama ini kita yang selalu sibuk warawiri, ya, mungkin diajarin sama Allah begini juga bisa agar dapat wawasan. Mungkin di kantor, ya, misalnya teman-teman di Indosat, selama ini kalau meeting seluruh daerah diundang, seluruh wilayah datang, agen-agen utama datang misalnya, atau para manajer daerah datang, biayanya, hotelnya, pesawatnya, ternyata dengan cara begini bisa kok, begitu. Jadi Allah lagi menuntut produktivitas kita, inovatif kita. Allah lagi ngajarin kita, ya, itu dulu agar kita menerima nih keberkahan Ramadan, agar kita menerima bahwa ternyata dalam bulan Ramadan ini banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang selama ini terlewatkan karena kita terlalu sibuk dengan urusan dunia. So, santai aja bro, begitu, cool aja, tenang aja, ya, biasa aja bro, begitu, biasa aja. Tapi pandemi ini gimana? Di zaman Nabi juga pernah terjadi tahun 628. Terus di masa sahabat juga pernah terjadi, di masa Umar bin Khattab 638 Masehi. Di masa Bani Umayyah juga terjadi, di masa Bani Abbasiyah juga terjadi, di masa Bani Utsmaniyah juga terjadi. Tapi Ka'bah ditutup hitungan saya lagi ngecek sejarah, udah lebih dari 30 kali hitungan saya Ka'bah ditutup. Biasa aja, santai aja dalam menyikapinya. Tapi ini akhir zaman Ustadz, memang akhir zaman, tapi kan zaman belum berakhir. Beda antara akhir zaman sama zaman belum berakhir, beda. Jadi teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, sahabat-sahabatku yang melihat rekaman ini atau yang melihat langsung ini saya berbicara dari studio rekaman Jalan Impres Raya nomor 21 Condet, Keramat Jati, Jakarta Timur, gitu ya. Jadi rumah saya sendiri maksudnya. Ibu, bapak, sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kalau kita bisa menyikapi itu dengan benar dulu, maka kesononya akan gampang, ya, kesononya akan gampang. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian, ya, kalau saya diminta bicara bagaimana cara meraih keberkahan, sulit. Karena jawabannya mana gue tahu. Begitu. Sama ketika orang, saya disuruh ceramah, judulnya diminta sama panitia begini, kiat-kiat meraih husnul khotimah. Waduh, ngeri banget. Kita belum husnul khotimah, kita masih hidup, begitu kan. Atau ceramahnya gini, meraih kiat-kiat mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ribet juga tuh, ya, sulit juga tuh. Kenapa? Karena betul-betul peristiwa pengalaman religius yang akan terdapat ketika kita melaksanakan Ramadan, mendapatkan malam Lailatul Qadar, gitu ya. Baik jamaah sekalian, kalau kita bicara soal keberkahan dengan melihat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi saat bulan Ramadan, dan kemudian kita berkaca dengan itu, nah itu boleh. Itu boleh. Contoh, satu, turunnya Al-Quran. Gimana cara meraihnya?
Nah, baca-baca Al-Quran yang banyak di bulan Ramadan. Begitu kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan, ila akhir ayat. Itu kan keren. Ya. Pak, Ibu sekalian dimanapun Anda berada, benda apa yang paling suci di muka bumi? Benda apa yang paling berharga di muka bumi? Benda apa yang paling penting di muka bumi? Nggak ada yang lebih penting dari benda itu, silahkan. Kalau bukan Al-Quran apa coba? Betul? Kalau bukan Al-Quran apa? Emas segunung, nggak ada artinya. Emas berlian yang segede kepal juga nggak ada artinya. Emas segede Tugu Monas juga nggak ada artinya. Jangankan segede Tugu, segede Monas-Monasnya sekalian emasnya nggak ada artinya. Seujung kuku, secuil, seminil dengan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran, ya Rabb, termulia, terindah, terbaik. Bukan termulia Quran, maaf, di atas termulia. Bukan terbaik Quran, di atas yang terbaik. Bukan terbaik, bukan terindah, di atas yang terindah. Nggak ada selain Al-Quran. Nggak ada, benar-benar. Dan itu diturunkan dalam bulan ini. Gimana nggak hebat? Gimana nggak indah? Kenapa saya katakan di atas termulia? Karena nggak cukup kata-kata untuk memuji Al-Quran. Jangan main-main, Pak. Jangan main-main, Bu. Jangan main-main, Mas Kang. Jangan main-main nih sahabat nih. Ya, di atas semuanya. Karena lautan jadi tinta untuk menulis Al-Quran kan nggak dapet. Ya. Laukanal bahru midadan li kalimati Rabbi. Apa sah? Surat Al-Kahfi. Qul law kanal bahru midadan li kalimati Rabbi lanafinal bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalau sekiranya lautan jadi tinta untuk menuliskan kandungan Al-Quran, bahkan dalam ayat yang lain ranting-ranting pohon menjadi pena, bahkan dalam ayat yang lain bacaan ini sanggup memecahkan gunung, membelah bumi, menghidupkan orang mati, maka itulah Al-Quran. Jadi ya nggak main-main dahsyatnya Al-Quran kayak begitu. Dan ini bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan Al-Quran. Cuman kalau dibilang bulan tadarus saya kurang serap. Emang tadarus di bulan Ramadan aja? Gitu kan? Jangan. Tapi kalau dibilang bulan tadarus buat menyemangati, ya silahkan. Ya, tapi begitu selepas Ramadan nggak tadarus gitu, jangan dong. Ya. Jamaah sekalian, mobil khusus sahabat-sahabat dari Indosat. Ya. Berapa lagi peristiwa penting yang kita jadikan, kita ikutin sehingga kita mendapat meraih keberkahan dalam bulan Ramadan. Yang kedua, bulan ini diturunkan kitab suci yang lain. Ya. Sufi Ibrahim itu diturunkan malam pertama bulan Ramadan. Taurat diturunkan juga dalam bulan Ramadan. Ya. Injil diturunkan tanggal kira-kira pertengahan tuh bulan Ramadan, 13 atau 24 gitu ya. Itu hadis riwayat Ahmad. Itulah keberkahan Ramadan. Ya. Jadi Sufi Ibrahim diturunkan bulan Ramadan, Tauratnya Nabi Musa diturunkan dalam bulan Ramadan, Injilnya Nabi Isa diturunkan dalam bulan Ramadan, dan Al-Qur'annya Nabi Muhammad diturunkan dalam bulan Ramadan. Jadi seharusnya Ramadan ini bulan suci bagi semua umat, bagi semua makhluk. Kalau saya katakan demikian, jangan dikatakan Taurat itu Yahudi ya Pak, Taurat itu Islam. Ya, surat Yunus ayat 84. Injil itu Islam, surat Maryam ya, 30, surat Al-Imran 52. Semua nabi itu Islam, surat Hajj ayat yang ke-78. Ya, jangan dibilang Nasrani ke Yahudi gitu ya. Itu udah pernah kita bahas ya di Indosat ya. Di teman-teman di Bintaro juga ya. Baik ya. Salah satu peperangan yang penuh berkah ya, yang membuat Islam gemilang, kalau enggak hancur berantakan, yang kalau enggak menjadi dihinakan dan dipermalukan. Karena ini perang yang sangat menentukan, perang awal
ya, yang akan kalau umpamanya kalah di awal ini, waduh, hancur lebur dah kekuatan umat Islam. Namun kebalikannya, perang yang sangat menentukan ini, umat Islam meraih kemenangan gemilang di bulan Ramadan. Inilah meraih berkah Ramadan ya, Pak Jul, meraih berkah dari Badar. Ya, perang Badar di bulan Ramadan ini. Jadi gimana caranya meraih berkah? Dengan melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan. Contoh Badar, itu berkahnya Masya Allah. Makanya kita suka berselawat Badar, begitu ya, saking berkahnya itu Ramadan di Badar ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang kedua, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Kalau bapak ibu teman-teman mendengar backing vokal, nah itu anak saya lagi ikut nyanyi. Ya, lagu itu digubah berbagai macam dengan menarik hati untuk meraih keberkahan itu. Ya, Habibana Habib Muhammad Rizik Syihab melantunkan dengan irama yang khas. Ya, Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Langsung wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. MH Ainun Najib lain lagi ya. Salawat badarnya gimana itu? Ujungnya sebentar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Cakep semua selamat Badar. Ini meraih keberkahan ya. Tapi Ustaz, itu kan bid'ah. Gue colok mati lo nih, lo bilang bid'ah. Mana yang bilang bid'ah? Hah? Gue colok mati lo nih. Itu kreasi, itu ijtihad. Jangan dibilang bid'ah, saudara. Itu kreasi, itu ijtihad, itu seni, itu cara untuk melantunkan, itu cara untuk mendekatkan. Itu Allah Subhanahu wa taala enggak pernah melarang. Kan ibadah sesuatu yang enggak pernah dilarang kan boleh. Tapi nggak pernah Nabi kerjain. Siapa bilang Nabi nggak pernah kerjain? Lihat hadis Bukhari Muslim, saat berhari raya Nabi senang mendengarkan nyanyi-nyanyian seperti yang halal ya. Kalau nanti bilang nasid ya silahkan dah. Tapi waktu itu ada rebana juga ya. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alilahida. Itu zaman Rasul. Jamaah sekalian, itu irama yang ada pada zaman Nabi gitu. Jadi kita bisa meraih keberkahan dengan cara yang tadi, baca sejarah, membaca Al-Quran ya, mengucapkan lafal-lafal yang tadi seperti tadi, itu indah. Jangan dibilang bid'ah ya, hati-hati. Kalau boleh izinkan nih, ada waktu sedikit, saya bahas sedikit aja soal supaya nggak terjadi salah paham. Bid'ah itu selain ya sesuatu hal yang baru tapi itu menyimpang, baru bisa dibilang bid'ah. Hal yang baru tapi tidak menyimpang tidak bisa dibilang bid'ah. Ente yang bilang semua yang baru bid'ah, entah salah kaprah. Laptop itu baru, apa laptop bid'ah? Ngaji pakai Zoom ini baru, apa ngaji pakai Zoom ini bid'ah? Ngaji pakai speaker tuh nggak ada pada zaman Nabi. Emang zaman ngaji pakai speaker bid'ah? Yang sembayang pakai celana komprang itu nggak pernah ada zaman Nabi. Dan itu bid'ah. Jangan dong. Bid'ah itu nyata-nyata hal yang baru
dengan catatan bukan cuma baru, dia tuh melanggar syariat, ya, melanggar syariat baru itu dikatakan kopiah hitam. Memang ente pikirnya ada zaman Nabi? Jangan bilang bid'ah dong. Semua sahabat Nabi bersorban. Kalau dibilang semua yang baru bid'ah, jangan dong, hati-hati, nggak bener. Kalau semua yang baru itu pasti bid'ah, nggak benar. Udah pasti nggak bener dah. Kalau semua yang baru itu dibilang bid'ah, nggak benar, ya. Ibadah yang diperbaharui itu jadi bid'ah, Kalau ibadah oke. Tapi kalau kreasi dalam rangka untuk memperbanyak umat yang datang, maka dibikin spanduk gede, tablik akbar, itu nggak bid'ah. Mari sholat subuh berjamaah, pejuang subuh, nggak bid'ah. Biar dakwahnya tertib, dakwah 1 bulan 3 hari keluar khurut, itu nggak bid'ah. Supaya tertib, dalam 1 tahun saya mau keluar 40 hari, nggak bid'ah. Supaya tertib, saya harus merasakan indahnya dakwah selama 4 bulan, nggak bid'ah. Itu metode. Kalau ente bilang itu bid'ah metode, saya akan katakan SD bid'ah dong, SMP bid'ah dong, SMA bid'ah dong. Ayo, 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun, dari mana? Itu kan hal yang baru. Jadi jangan bilang apa-apa yang baru bid'ah. Saya berselawat badar barusan dibilang bid'ah, jangan dong. Ini kan supaya kita memuji-muji kepada Nabi, dan kita juga ikut berselawat badar, artinya kita merasakan gitu loh, ya. Siapa-siapa pejuang badar, berkah, begitu. Jadi itu sedikit intermezzo ya teman-teman, dari sedikit lah, ya. Yang penting kita tahu peristiwa itu terjadi bulan Ramadan, dan kita ambil hikmahnya untuk keberkahan, ya. Baik, begitu juga peristiwa yang penting sekali dalam Islam untuk kita raih keberkahannya. Apa itu? Futhu Mekah. Futhu Mekah itu apa? Futhu Mekah itu pembebasan kota Mekah. Salah satu peristiwa terpenting dalam Islam itu adalah Futhu Mekah, di mana Ka'bah dibebaskan dari segala macam berhala yang ada di dalamnya. Ya, pembebasan ini bukan cuman Ka'bah, kembalinya ke tanah yang paling dicintai Rasulullah dan para sahabat, yaitu Mekah. Kembalinya tanah Ibrahim alaihissalam, tanah Ismail, tanah Bunda Hajar alaihissalam, itu kembali ke tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali ke tangan Islam. Ya, itu nggak bisa dipungkiri nikmatnya, indahnya, begitu loh. Kalau meleset di situ, boleh jadi meleset sampai sekarang. Contohnya Masjidil Aqsa, ya, itu sampai sekarang itu nggak berhasil di tangan umat Islam. Karena apa? Karena terjadi keserakahan lah, kalau saya bilangnya lah. Zionisme yang Zionisme yang merampas, ya, yang merampas tanah yang berhak, yaitu umat Islam. Jamaah sekalian, dengan peristiwa Futhu Mekah itu, maka perjuangan mencapai titik setinggi-tingginya. Itulah perjuangan setinggi-tingginya. Dan setelah peristiwa Futhu Mekah, Rasulullah sakit dan wafat, kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah seindah-indahnya peristiwa, sehebat-hebatnya peristiwa, yaitu Futhu Mekah. Ya. Ya Allah ya Rabb. Dan selanjutnya kalau kita mau teliti lagi untuk meraih keberkahan itu, tentang apa? Tentang satu malam. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan malam itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi malam Qadar, malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar, 1000 bulan tuh Pak kadarnya. Ini bagaimana cara meraihnya? Kebanyakan orang berkata begini, maaf ya, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ku menderita. Dulu begini, santai aja lah, santai aja hari-hari Ramadan, ntar 10 akhir baru gua ngegas, ya. Sakir ente begitu nggak Akir? Pak Sahrial begitu nggak Pak Sahrial? Ya, Pak Ali Sodikin ente begitu nggak Pak Ali Sodikin? Pak Irwansyah,
Ya, hati-hati kalau ente begitu. Ya, Pak Abdul Manan. Kalau antum begitu, pengalaman saya, ya, teman-teman sekalian, pengalaman saya justru gagal. Justru gagal. Kita nggak dapat berkahnya Lailatul Qadar. Karena logikanya gini, ini saya kan ngajinya kan Betawi asli nih ya. Ustadz Muhtar guru saya, Ustadz Kiai Toyib Izi guru saya, Bib Alwi Mangga Dua guru saya, Bib Mamat Betawi Habib Betawi Condet ya guru saya. Dia ajarin gini, kalau ente mau bertanding tinju, ente latihannya kapan? Besok bertanding, terus baru latihan sekarang keburu bonyok Pak Jul. Iya, besok bertanding, latihannya baru sekarang, keburu bonyok. Kata Muhammad Ali dalam bukunya, dia itu melatih 100 jam untuk satu ronde. 100 ronde latihan untuk kuat bertanding satu ronde. Bayangin kalau dia mesti bertanding 15 ronde, maka dia mesti latihan sebanyak 1.500 ronde. Karena 100 ronde baru dapat satu. Jadi 1.500 ronde mesti dilalui untuk bisa bertahan 15 ronde. Nah, ini kita mau bertanding, tapi nggak ada latihan. Bagaimana bisa? Babak penyisihan aja nggak kena. Jadi 11 bulan itu, waduh udah sore nih, ya, udah 30 menit nih. 11 bulan itu buat latihan terus. Begitu masuk latihan, begitu masuk bulannya, itu kita bertanding. Itu babak semifinal, babak penyisihan, menang, naik lagi 3 ronde. Babak penyisihan, menang, naik lagi. Babak semifinal, menang, naik lagi. Babak perempat final, menang, naik lagi. Babak langsung final, menang, naik lagi. Bertanding mungkin bisa menang, itu pun masih mungkin bisa kalah. Malam Qadar begitu. 11 bulan kita latihan, sholat jangan putus, sholat jangan sampai tertunda-tunda. Itu kita sikat terus, tadarusan sikat terus. Begitu pas masuk Ramadan, semifinal, babak penyisihan menuju final. Berapa hari? 20 hari. Ya teman-teman, 20 hari. Kenapa? Karena Lailatul Qadarnya ada di 10 yang akhir. Di situ finalnya. Kalau kita nggak latihan 11 bulan, kalau kita pas Ramadan bilangnya udah ntar pada waktu menjelang ini baru gua ngotot, kagak deh, percaya sama saya deh, kagak bakal. Saya pengalaman, saya begitu dulu, ya, begitu dulu. Wah, ntar 10 yang akhir baru gua sikat, baru gua genjot, bablas ketiduran. Tahun demi tahun begitu, aneh beneran. Setelah tahu formulanya, oh begitu. 11 bulan kita latihan. Begitu masuk bulan Ramadan, digeber, dar. Begitu 10 yang akhir, top, marko top. Itu yang bikin kita mendapat keberkahan malam Qadar. Ingat Pak, sekali kita dapat malam Qadar, pahalanya still 83 tahun. Ya. Sekali kita dapat jebret 83 tahun. Itu Masya Allah mencukupi ibadahnya umat-umat terdahulu yang umurnya 200 tahun, 300 tahun. 2 kali dapat, 3 kali dapat, 4 kali dapat Lailatul Qadar. Umur kita sama dengan 240 tahun. Ini karunia Allah, Allah jor-joran kasih. Ya. Pokoknya kalau tarawih, kalau tadarus, pasti dapat pahala. Tiap malam aja kita begitu. Iya, tapi khususonnya kagak ada dong. Kalau kita mesti khususon begitu ya jamaah. Ya. Lalu selain bulan Ramadan yang saya sebutkan tadi, bulan Ramadan juga ini bulan untuk pemindahan kiblat. Gitu, bulan yang dipilih pelaksanaan puasa. Bulan yang dipilih untuk pemindahan kiblat zaman dulu. Jadi Ramadan itu betul-betul seindah-indahnya bulan. Ramadan terlalu banyak peristiwa penting. Ini kalau saya bacain perang Uhud juga Ramadan loh. Ya.
Perang Uhud juga Ramadan. Ada 15 peristiwa penting sebenarnya yang terjadi pada bulan Ramadan. Ya, awal mula zakat fitrah ditetapkan juga Ramadan. Ya. Apalagi perang Badar, pernikahan Rasulullah juga dari bulan Ramadan loh. Ya. Jadi ente yang belum nikah ini mumpung Ramadan dan lagi Covid lagi. Nikah buruan. Murah lo, nggak undang orang-orang. Ajul kalau mau nikah lagi sekarang Ajul. Nggak ngundang orang. Nggak ngundang orang ente. Ya. Cukup umumin aja. Gitu. Maaf. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, semoga apa yang saya sampaikan ini mudah dicerna, mudah diserap, ya. Apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa diterima dengan baik, bisa diserap. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita dalam kunjungan dalam pertemuan berikutnya, ya. Pada sahabat-sahabat Indosat, insyaallah ini manfaat buat antum semua, ya. Saya tutup, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.